Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Pagi. semuanya, teman-teman yang sudah bergabung di agenda Talent Connect Gustu Nusa Tenggara. Oke, ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada 299 orang di kanal Zoom kali ini. Oke, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih tuan rumah Telkom Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Selamat sore Pak Pujo Surwono, selaku Eksekutif Vice President Telkom Regional 5. Waduh, ini namingnya dikasih nama Cakpo. Waduh, biar makin akrab nih buat teman-teman yang mau mendaftar di Telkom Indonesia. Selamat sore Pak Po. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Po sudah bergabung bersama kita semua. Kemudian kita juga sapa salah satu young leaders kita, ada Mas Saiful Rohman atau nama panggungnya Mas Ipung. Selamat sore Mas Ipung. Selamat sore, Mas Bombong. Oke, Mas Ipung ini selaku General Manager Wilayah Telekomunikasi Nusa Tenggara Barat ya. Masih muda dan sudah menjadi pimpinan Telkom di Nusa Tenggara Barat. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa seperti Mas Ipung ya dan Pak Punjo juga. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini Selasa 28 September 2021, kita akan bersama-sama bersilaturahmi dengan agenda Talent Connect Goes to Nusa Tenggara dan Bali. Oke, perkenalkan saya Rian Rida Ramadan atau nama panggung saya Bom yang akan memandu agenda Talent Connect hari ini dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman semuanya, kakak-kakak yang ingin mendaftar atau menjadi bagian dari Telkom Indonesia, sore hari ini agenda akan menjadi 3 bagian. Bagian pertama kita akan sama-sama ngobrol ya dengan pimpinan atau leaders di Telkom Indonesia, dengan Pak Po dan juga Mas Ipung. Kemudian di segmen kedua kita akan ngobrol bareng inovators dan juga millennials yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Dan bagian ketiga kita akan ngobrol bareng teman-teman dari rekrutmen Telkom Indonesia khususnya untuk GPTP batch ke-14. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memulai agenda kita pada sore hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa agar agenda Talent Connect ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk teman-teman yang akan mendaftar di Telkom Indonesia, bermanfaat untuk Telkom Indonesia, dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Berdoa, kami persilakan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke segmen pertama, yaitu kita akan bareng-bareng ngobrol bareng leaders di Telkom Indonesia. Jadi sebelumnya saya akan membukanya dengan pantun ya. Nonton Chelsea bareng Raisa, paginya trekking ke Pulau Komodo. Kita sambut tuan rumah Telkom Regional 5, tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Punjo Suharwono. Kami persilahkan Pak Po untuk memberikan welcoming speech untuk adik-adik kita semua. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah saya bisa bertemu dengan talent-talent putra-putri terbaik Indonesia yang mungkin hadir di sini. Cuman kebiasaan kita kalau sudah diawali pantun, saya juga jawab pantun dulu ya. Aulia kasih ya. Saya juga akan jawab. Aulia kasih duduk di tikar. Terima kasih untuk yang sudah mendaftar ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar, apalagi tadi saya dapat bocorannya berapa Bom? 950. Ya Pak, 912 yang sudah ngisi form. 912, angkanya luar biasa. Dan buat rekan-rekan yang mendaftar, ini juga sesuatu banget. Jadi buat teman-teman pastikan kesiapan diri, mental, dan juga pikiran. Yang berhasil nanti juga kita ucapkan selamat. Yang belum belum berhasil, ada pantun juga gitu. Chelsea kalah, MU juga kalah. Jangan menyerah, apalagi kemudian pasrah. Ya, jadi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat diri sendiri, dan yang paling penting terus berusaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi
termasuk juga Mas Ibung gitu kan. Dan ada harusnya satu lagi manajer paling muda se-Telkom. Jadi teman-teman yang hadir di sini ya kami sampaikan di Regional 5 Telkom Jatim Bali Nusra ini banyak anak mudanya, banyak yang muda-muda. EVP-nya juga EVP termuda se-Indonesia. GM termuda se-Indonesia juga ada di sini, tadi disampaikan Mas Saiful Rahim ini adalah GM termuda di Indonesia. Ya, beliau juga menjadi salah satu pimpinan di lingkungan Telkom Jatim Bali Nusra. Nah, kebetulan Mas Ibung ini jadi GM di Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti kalau ada yang teman-teman mau nonton GP di Mandalika gitu kan, tolong dicatat nomor teleponnya Mas Ibung. Siapa tahu Mas Ibung punya bocoran atau tiket gratis untuk bisa nonton di Mandalika. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan juga calon-calon pemimpin Telkom masa depan ini alhamdulillah hadir di depan saya ini. Jadi saya merasa bukan hanya bangga tapi ada pujian khusus yang mungkin disematkan ke saya karena bisa menerima teman-teman semua. Apa yang mungkin atau mungkin belum bisa kami lakukan dan sedang kami lakukan gitu kan. Kelak para talent-talent ini yang akan mengambil alih untuk menjadikan Telkom lebih baik lagi dan lebih jaya lagi. Tantangan dan persaingan ke depan juga sangat luar biasa, bukan hanya untuk menjadikan perusahaan ini lebih baik, namun juga kebanggaan untuk negeri tercinta. Karena Indonesia itu juga bukan hanya Pulau Jawa, maka kesempatan kali ini Telkom juga memberikan perhatian khusus kepada talent-talent putra-putri terbaik Indonesia untuk bisa berkiprah dan bisa membangun tidak hanya di Jawa tapi juga di Bali dan Nusa Tenggara. Karena sekali lagi Indonesia itu bukan cuman Jawa tetapi juga ada Bali, ada Nusa Tenggara. Nah, termasuk juga pulau-pulaunya yang luas membentang. Ya, kalau mungkin didatangi elok luar biasa. Jadi nggak heran kalau ada sebutan sebagai Untayan Zamrud, itu luar biasa memang. Potensi luar biasa ini bukan hanya kaya dan surganya wisata gitu. Jadi layak kalau kemudian ini dijadikan sebagai background atau layar IG teman-teman atau di Insta Story atau mungkin di TikTok teman-teman. Tapi ini juga menjadi gambaran bahwa betapa kita ini sesungguhnya adalah bangsa yang kaya, gitu kan, sumber dayanya juga luar biasa, dikaruniai lebih banyak usia produktif yang kelak akan memberikan value lebih terhadap bangsa ini. Tapi lebih dari itu juga saya berharap, gitu kan, talent-talent putra-putri terbaik Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini gitu juga terus upaya untuk mengangkat harkat dan martabat gitu kan Bali Nusra sebagai area yang juga bisa memberikan kontribusi positif buat negeri kita tercinta dan Telkom untuk masa depan. Nah, kurang lebih untuk speech welcome-nya kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin mampir di WA saya, kemudian juga beberapa catatan yang ingin diminta untuk disampaikan. Pertama, yakni mengapa harus ke Telkom dan mengapa harus di Nusa Tenggara dan Bali. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang perlu menjadi catatan buat teman-teman, Telkom ini punya hal yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan lain di Indonesia, yakni kemauan dan kesediaan di lingkungan Telkom untuk memberikan space atau ruang terbuka kepada anak-anak mudanya. Tidak banyak orang ataupun perusahaan yang berani menaruh pimpinan, direktur, EVP, GM, bahkan kemudian manajer diserahkan pada orang-orang muda. Tapi Telkom mampu memberikan itu kepada anak-anak muda yang berprestasi. Kita punya direktur Mas Fajrin,
itu adalah direktur termuda yang dimiliki Indonesia, yang juga punya kiprah luar biasa sebelumnya, dan beliau juga banyak memberikan perubahan kepada Telkom selama ini. Nah, ruang itu penting untuk buat teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, khususnya untuk berekspresi, berinovasi, bahkan untuk pengembangan diri. Nah, berikutnya pertanyaan, kalau sudah tahu mengapanya gitu, apa yang didapat kalau nanti bergabung dengan Telkom sebagai member Telkom atau menjadi pegawainya Telkom gitu ya. Nah, yang mungkin mudah dijawab adalah ya tentu saja pasti akan mendapatkan salary, dan insya Allah salary-nya untuk Telkom juga rasanya cukup ya, cukup untuk beli rumah, cukup untuk punya istri, cukup untuk membangun rumah tangga, cukup, insya Allah cukup lah ya, intinya itu. Kemudian yang kedua, tapi itu semua juga tergantung dari masing-masing individunya juga. Kalau kemudian begitu masuk pengennya langsung gaji direktur ya nggak akan dapat. Tetapi dari situ teman-teman bisa berekspresi, kemudian menunjukkan prestasi, kemudian ya tentu saja akan membawa pada peningkatan salary. Nah, terus apa yang mungkin dari yang didapat ini atau yang dikerjakan ini dapatnya apa saja, Pak? Ya tentu saja Telkom tidak hanya ngomongin setelah masuk ya sudah kamu kerja gitu aja, tapi kita diberikan kesempatan untuk peningkatan skill-nya, peningkatan knowledge-nya, peningkatan juga terutama untuk attitude ya, karena itu penting juga, karena orangnya bagus, hebat gitu kan, tapi attitude-nya nggak bagus juga rasanya nggak perlu masuk ke Telkom gitu, karena kita juga butuh untuk attitude yang baik untuk memberikan suasana harmonis di lingkungan, kemudian juga lingkungan yang bisa lebih adaptif. Nah, di skill, knowledge dan sebagainya gitu, Telkom juga memberikan kesempatan yang luas ya, khususnya untuk pendidikan, kemudian mendapatkan informasi, pengetahuan dan sebagainya. Nah, karena bagaimanapun itu akan sangat banyak membantu. Di Telkom Regional 5 yang paling agresif untuk mendorong teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui di luar, bukan hanya di marketing, kemudian di general service, tetapi juga bahkan di infrastrukturnya dituntut dengan nurturing people yang kita kembangkan itu untuk mereka mendapatkan sertifikasi seperti CCNA ya, yang dari Cisco ke CCNP, CCND dan seterusnya, kemudian dari Juniper sendiri, kemudian dari Mikrotik ataupun mungkin dari Huawei atau ZTE yang memang platformnya kita gunakan. Nah, harapannya seperti apa gitu, teman-teman itu punya keahlian yang memang bisa dibanggakan dan bisa bermanfaat untuk perusahaan sekarang ataupun ke depannya. Dan untuk inovasinya Telkom juga menyiapkan arena untuk teman-teman berinovasi. Ada Hack Idea, ada kemudian Indigo, ada kemudian Amigo gitu kan. Ada juga teman-teman juga didorong untuk keluar ataupun mengetahui dunia luar lebih luas gitu kan. Nah, kita juga mengembangkan beberapa startup yang kita miliki itu naik kelas gitu kan. Yang tadinya teman-teman ini mungkin ya masuk dengan kemampuan digitalnya luar biasa, membangun startup, kemudian didorong menjadi CEO beneran. Tidak hanya sekedar CEO karena ada inovasi yang dikembangkan, tapi benar-benar menjadi CEO. Kita udah punya Saku, kita punya Bonum gitu kan, bahkan Rans itu juga startup yang dikembangkan oleh Telkom gitu kan, untuk ERP, dan ternyata sudah bisa IPO di tahun ini. Ada juga yang startup yang mungkin teman-teman di Bali Nusa bisa terus kembangkan seperti Visgo yang potensinya cukup besar,
dan pangsa pasarnya itu ada di Bali dan Nusra. Nah, pertanyaan ketiga berikutnya, kalau sudah mengapa terus apa gitu kan? Berikutnya gimana bisa masuk di Telkom? Tentu saja tadi 900 orang yang sudah mendaftar tadi, ya jangan berhenti hanya sekedar mendaftar, tapi mari knowledge yang kita perlu ketahui tentang Telkom, khususnya nanti pada saat wawancara, kemudian apa yang teman-teman ketahui dari Telkom itu kemudian dieksplor. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk menyiapkan diri karena merasa sudah pintar, sudah hebat gitu, jadi lupa gitu untuk menyiapkan diri karena memang ada beberapa tes kemampuan dasar yang harus teman-teman lalui, yang harus dilakukan tes. Tesnya Telkom tidak seperti perusahaan lain sekali tes langsung masuk, enggak. Ada beberapa tes yang dijalani, ya, termasuk nanti ada asesmennya khusus untuk mengetahui kemampuan dasar, keahlian dasar ataupun karakteristik yang teman-teman miliki. Nah, ini yang menjadikan teman-teman juga perlu untuk menyiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti setelah mendaftar baru nyari, wah tes matematikanya kok susah ya Pak, gitu kan. Padahal ini matematika dasar gitu kan. Nah, saya ini kan orang IPS gitu, tapi kok soalnya seperti ini gitu. Wah, Telkomnya nggak fair. Karena itu kembali lagi yang disampaikan atau yang dilakukan tes adalah kemampuan dasar. Jadi itu yang didorong. Pak, apakah kami yang universitasnya di Mataram, di Kupang, kami tidak lagi melihat IP sebagai sesuatu yang didewakan, tapi kemampuan tadi, skill, knowledge, attitude itu justru yang akan kita dorong, termasuk dari kemampuan digitalnya yang bersangkutan, kemudian bagaimana problem solvingnya, dan bagaimana dia bisa berkiprah gitu kan. Ya tentu saja Telkom juga nggak akan mungkin menerima yang IP-nya Nasakom gitu ya, atau mungkin 1, gitu ya. Tapi harapan kita gitu kan, kita tidak hanya melihat dari kemampuan intelijensinya, tapi juga apa yang tadi saya sampaikan untuk mendorong teman-teman gitu ya, kemampuannya, problem solvingnya, kemudian touch-nya gitu. Karena beberapa di antaranya yang punya kemampuan, yang punya kehebatan di bidang digital gitu kan, itu punya uniqueness tersendiri, dan ini kita dorong untuk menjadi talent-talent Telkom ke depan. Rasanya itu yang mungkin saya sampaikan karena sudah 10 menit ya, jadi ada 2 pantun yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Yang tadi membuka namanya Mas Bom Bom ya kan. Mas yang keren namanya Bom Bom gitu. Adik-adik talent gitu ya, kami doakan untuk masuk Telkom. Terakhir, lari pagi ketemu dengan serdadu, Bali Nusra menunggu kiprahmu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Poco Suarwono selaku Eksekutif Vice President Telkom Regional 5 dan merupakan Eksekutif Vice President termuda ya di Indonesia yang langsung berkiprah dan berkontribusi untuk membangun Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ini tadi notes dari Pak Po cukup membangun ya. Jadi di Telkom ini merupakan perusahaan yang memberikan banyak exposure, memberikan banyak kesempatan untuk talenta-talenta muda itu punya kesempatan untuk diberikan amanah atau tanggung jawab yang luar biasa ya, memimpin Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, memimpin Nusa Tenggara Barat, dan juga memimpin mungkin di level-level manajerial atau unit-unit tertentu. Udah luar biasa. Jadi kita menunggu talenta-talenta muda untuk bergabung bersama kami di Nusa Tenggara dan Bali. Tadi dibisik-bisikin oleh tim rekrutmen Pak Po dan teman-teman sekalian. Kalau yang sudah mendaftar di Talent Connect untuk Nusa Tenggara dan Bali sekitar 912 atau 920 orang. Tapi yang sudah mendaftar di program GPTP 14 secara nasional sudah ada 100.000 pendaftar, di mana 60.000-nya sudah melengkapi berkasnya. Jadi teman-teman, ayo ditunggu bersama untuk bergabung di Telkom Indonesia.
Mohon izin Pak Pu untuk tetap bersama kami. Kita akan bergeser nih ke salah satu talenta muda yang dimiliki oleh Telkom Regional 5. Nitip sedikit gambarannya ya buat teman-teman ya. Staffing index yang ada di Telkom Jatim Bali Nusra baru kurang lebih 47%. Jadi 53%-nya menunggu rekan-rekan semua talent putra putri terbaik Indonesia yang mau ikut bergabung di Telkom Jatim Bali Nusra. Luar biasa. Tuh langsung ditunggu sama VP dari Executive Vice President dari Telkom Regional 5 teman-teman tuh. Address khusus, nggak usah takut nggak dapat posisinya banyak banget. Ya. Ada 53% yang bisa untuk teman-teman isi ya untuk berkontribusi bersama kami di Telkom Regional 5. Oke, terima kasih banyak Pak Pu. Sekarang kita bergeser di General Manager termuda di Indonesia. Wah, satu-satunya yang sudah diberi kesempatan untuk memimpin Telkom di Nusa Tenggara Barat. Kita sambut bersama-sama Mas Ipung, Mas Saiful Rahman. Kami persilakan Mas Ipung untuk memberikan motivasi, semangat, dan juga Young Leaders Talk untuk adik-adik semuanya. Kami persilakan Mas Ipung. Terima kasih Mas Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, pertama-tama terima kasih nih Pak Po tadi sudah memperkenalkan diri saya tadi. Pak Po ini juga FVP termuda. Kayaknya ini sutradara di balik ini Pak Po deh. Karena semuanya termudanya ada di Telkom Regional 5 Jatim Bali Nusra gitu. Yang terakhir kemarin kita dapat juga di NTB JPTP 13 itu adalah Raisa ya. Mbak Raisa ini termuda juga ternyata. NIK-nya 2,3 juta gitu, saya ingat banget. Orang ketiga termuda di Indonesia. Nah nanti mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom ini salah satunya yang menggeser Mbak Raisa jadi yang termuda nanti. Amin. Untuk tadi karena pantun semua ya, jadi saya pakai pantun juga nih akhirnya. Supaya tidak terjebak dalam Chelsea dan Manchester United, saya ke Mandalika dulu ya. Fabio Quartararo akan datang ke Mandalika. Salam kenal, halo teman-teman semua. Ya, gitu aja dulu. Yang penting ada pantunnya ya. Jadi tadi sudah banyak dikupas tuntas, kayaknya semuanya kuncinya ada yang dikatakan Pak Po tadi, teman-teman. Jadi untuk masuk Telkom seperti apa, Telkom di dalam Telkom seperti apa sudah disampaikan semua. Mungkin salah satu istilahnya produknya adalah saya ya. Yang dikatakan Pak Po semuanya itu salah satunya adalah ya ini. Apa sih buktinya? Ya keberadaan saya di NTB ini sebagai General Manager termuda di Indonesia adalah produk dari yang disampaikan oleh Pak Po tadi begitu. Mungkin akan banyak cerita tentang journey ya. Nanti di dalamnya journey itu ada learning yang mungkin bisa teman-teman dapatkan gitu. Saya dulu kalau melihat teman-teman yang ini saya tadi lihat ada 16 slide, geser-geser semuanya. Wah, ini mengingatkan saya di tahun 2003 ya, waktu kuliah. 2003 2007 saya dulu kuliah di STT Telkom waktu itu. Jadi kalau banyak orang yang mengira bahwa STT Telkom itu begitu lulus langsung masuk Telkom. Padahal itu hanya tahun 91-92 saja, teman-teman. Jadi setelahnya sama seperti universitas lain, jadi harus bersaing ketat untuk masuk ke Telkom itu, termasuk saya salah satunya. Saya tahun 2007 lulus, kemudian dan di waktu kuliah itu saya banyak aktif memang di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa begitu. Teman-teman yang banyak berorganisasi di UKM segala macam, bersyukurlah karena ternyata kegiatan-kegiatan kita banyak di kuliah itu adalah sangat penting ternyata di pekerjaan kita saat ini gitu. Begitu saya lihat ya. Karena soft skill kita terasah di sana gitu. Selain hard skill yang didapatkan pada mata kuliah ya gitu ya. Kemudian 2007 2008 saya masuk di Telkom saat itu. Sebenarnya nggak langsung sih, karena sebelum masuk Telkom itu saya ngelamar ke macam-macam perusahaan dan alhamdulillah banyak gagalnya. Jadi banyak gagal juga ngelamar-ngelamar, ada yang gagal di sesi wawancara, ada yang gagal di seksi awal gitu, tes TOEFL waktu itu saya ingat banget di perbankan itu wah itu ketat sekali. Jadi seleksi awal juga sudah kalah. Kemudian ada yang sampai interview juga gagal begitu, macam-macam lah ceritanya. Tapi dari kegagalan-kegagalan itu membuat pembelajaran. Jadi
untungnya tes Telkom itu terakhir setelah saya mencoba macam-macam. Jadi saya lulus kebetulan agak cepat daripada sudah dapat surat keterangan lulus tapi belum dapat ijazah, sehingga saya memanfaatkan SKL itu untuk melamar kemana-mana. Nah, tapi kegagalan itu memberikan saya pelajaran. Seperti ini interview, seperti ini tes yang dilalui begitu. Alhamdulillah begitu masuk Telkom saya sudah terbiasa dengan tes-tes yang ada sehingga ya bisa masuk begitu ya di Telkom. Kemudian 2008 itu saya masuk di regional 7, waktu itu Denpasar, Bali Nusra masuk regional 7, pusatnya ada di Makassar. Nah itu keren banget lah, kepulauan KTI, kawasan timur Indonesia. Nah, saya ditempatkan di Bali saat itu, kemudian selama 11 tahun lah, 2008 sampai 2019 saya di Bali, dan dipercaya tahun 2017 menjadi Kakandatel termuda saat itu, 2017 di daerah Gianyar di Indonesia. Umur saya waktu itu sekitar 32 tahun lah, sudah menjadi kepala kantor daerah telekomunikasi, membawahi 4 kabupaten di Bali Timur, Gianyar, kemudian Bangli, Karangasem, dan Kelungkung. Nah, itu luar biasa sekali, umur segitu tiba-tiba langsung dipercaya oleh Telkom untuk stakeholdernya itu berarti 4 bupati begitu kalau teman-teman bayangkan lah ya, dan TNI dan Polri-nya sudah mengikuti lah. Itu seperti itu teman-teman. Dan enggak nyangka juga sebenarnya kok kayak gini ya, maksudnya secara senior saya tuh masih banyak lah yang jago-jago, tapi yang diomongkan Pak Ponco tadi, Telkom itu benar-benar memberikan tempat khusus buat young talent gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada kekhawatiran buat kita karena kompetensi base itu sangat dipegang teguh ya oleh Telkom, tidak hanya masalah senioritas belaka gitu. Kemudian tahun 2019 saya menjadi Kakandatel Banyuwangi. Saat itu juga saya best employee Telkom Group tahun 2019. Dan akhirnya saya loncat lagi dari Bali kemudian ke Banyuwangi, loncatnya ke Nusa Tenggara. Nah ini saya juga kaget waktu itu Pak Po yang memberikan tugas, kenapa di Nusa Tenggara ya, begitu sampai sini ternyata diberikan tugasnya memang luar biasa dahsyat. Jadi di Nusa Tenggara ini ada teman-teman ketahui bersama bahwa salah satu DPSP ya, pariwisata super prioritas ya Indonesia ada 5, salah satunya justru di Jatim Bali Nusa itu ada 2, satu di Mandalika, yang kedua di Labuan Bajo. Jadi dua dari 5 DPSP itu ada di Jatim Bali Nusa. Jadi sangat challenging banget gitu ya buat kita untuk berkontribusi kepada negara gitu. Itu yang membuat saya wow banget lah gitu ya. Nah di Mandalika ini nanti rencananya kalau tadi di speak sama Pak Po, insya Allah bulan November nanti kita ada pemanasan World Superbike begitu teman-teman, dan itu Telkom juga sudah mulai menggelar infrastrukturnya untuk masuk ke sirkuit. Beberapa teman kita sudah mencoba lah masuk ke sirkuit. Ada yang viral juga yang tidak boleh ya, viral air acting gitu ya. Itu salah satu yang tadi tidak berattitude ya. Jadi kalau kita masuk bisanya di service road aja, jadi yang di samping-sampingnya. Kalau teman-teman nanti ke sini, nanti Mbak Raisa boleh lah nanti jalan-jalan di service road ya. Kemudian itu kira-kira kalau di average saya sekitar 3 tahun lah, sekitar 3 tahun itu naik level teman-teman. Jadi naik level, kalau mungkin setelah saya ini bisa lebih cepat, karena teman-teman di sini 2,5 tahun bisa promosi. Ya Mas Bomo ya, mungkin nanti tergantung talent pool-nya. Jadi di Telkom itu ada istilah talent pool, talent cluster gitu. Asik banget, jadi kita nggak kerasa ternyata dinilai. Jadi ngumpulkan semacam bermain kuis begitu teman-teman. Selama 1 tahun itu kita dinilai di Telkom tentang kompetensi kita masing-masing, sendiri-sendiri begitu. Ada tim, ada individual. Jadi itu sangat asik lah buat kita berkiprah di Telkom. Kemudian yang tidak kalah penting kalau yang dari perjalanan saya tadi, di Telkom itu memang yang berbeda adalah karena BUMN-nya sendiri ya, badan usaha milik negara. Jadi tidak melulu masalah tadi kalau kita dengarkan dari Pak Po tadi masalah gaji, salary. Mungkin di awal-awal saya
memikirkan itu pasti baru masuk Telkom tuh tahun 1, 2, 3 itu selalu melihat gaji, membanding-bandingkan kanan kiri perusahaan lain gitu ya. Sempat wah ini kayaknya resign aja dari Telkom, kayaknya bagusan di sana. seperti itu. Tapi berkelanjutan di Telkom perjalanannya ternyata misi apa ya yang dibilang nasionalisme itu ada di Telkom. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa kalau saya dibajak oleh perusahaan lain, kayaknya saya memilih tidak gitu, mending di BUMN atau di Telkom gitu, karena dedikasi kita di masyarakat itu sangat kental sekali. Contohnya yang terjadi kemarin tahun 2017 itu saya saat mendapatkan SK, mungkin Mas Bomo masih ingat bersama saya di Bali waktu itu. 1 bulan setelah mendapatkan SK itu Gunung Agung bukan meletus, erupsi ya. Ya, saat itu bagaimana itu Kakanda Tel termuda baru dapat SK 1 bulan belum 100%, terus suruh mengawal bencana alam. Wah, itu gila banget itu. Jadi soft skill saya sangat terasah di sana. Mungkin banyak masalah yang saya tidak tahu cara penyelesaiannya, ternyata ya dengan bantuan ya senior saya waktu itu, pemimpin-pemimpin di Telkom, akhirnya ya bisa melewati hal itu semua, ke dalam internal maupun ke eksternal itu sangat terbantu sekali. Jadi misi untuk Indonesia itu kental banget di Telkom Indonesia ini gitu. Jadi di Telkom itu saya rasa kalau kesimpulannya sampai dengan saat ini kerja udah pasti lah ya, kita ada KPI dan sebagai macam di perusahaan lain juga ada KPI. Tempat belajar iya, karena saya rasa di sini tuh kayaknya belajar terus. Jadi kayak kuliah belajar tanpa henti gitu. Never ending learning gitu ya. Ada Telkom Corporate University, bayangkan di dalam suatu korporasi ada university-nya. Itu pertama di Indonesia dan menjadi benchmark buat di perusahaan lain gitu. Kemudian keluarga. Jadi kalau saya sering banget sama begitu foto-foto begitu ya dengan eksternal segala macam itu nggak kelihatan tuh di Telkom itu mana sih yang atasannya mana bawahannya. Jadi kelihatan sama. Jadi kekeluargaannya tuh kerasa kental dan tidak ada silo-silo gitu teman-teman. Jadi tidak ada sekat antara atasan dan bawahan. Nah itu yang menjadi asik di Telkom. Kemudian tadi yang disebutkan tadi ada talent pool, talent cluster. Jadi jangan takut masalah senioritas segala macam, nggak ada. Jadi kompetensi base itu sangat penting di Telkom gitu. Mungkin itu cerita tentang perjalanan karir mungkin yang bisa dijadikan learning buat teman-teman, nanti siapa tahu malah menjadikan semangat buat teman-teman untuk masuk di Telkom dan berkontribusi lebih untuk negara Indonesia. Demikian Mas Bomo, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Ipung, Pak Po, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman diinformasikan juga kalau di Telkom, di BUMN itu punya namanya Employee Value Proposition. Ada 3 teman-teman, yaitu Learn, Grow, and Contribute ya. Jadi di Telkom ini seperti yang diceritakan dari Pak Po dan Mas Ipung, itu kesempatan untuk belajarnya ya kan. Learn, grow, setelah belajar kita bisa bertumbuh. Dan ketika sudah belajar dan bertumbuh, kewajiban kita cuma satu, yaitu contribute. Gitu. Gimana caranya kita berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita untuk perusahaan dan untuk bangsa. Karena kita merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang tercinta. Oke, jadi ada 2 pertanyaan nih yang sudah masuk di tempat kami. Yang satu untuk Pak Po dan yang satu untuk Mas Ipung nih. Nah, yang pertama ini untuk Pak Po. Pak Po tadi cerita kesempatan berkarya untuk anak-anak muda itu gede banget. Nah, kalau Pak Po sendiri sebagai eksekutif vice president termuda di Indonesia, kira-kira apa sih yang membuat Pak Po itu yakin, atau value apa sih yang dipegang Pak Po sehingga Pak Po itu yakin dengan kapasitasnya bisa berkompetisi ya dalam tanda kutip melawan senior-senior yang mungkin secara pengalaman lebih banyak dari Pak Po. Oke, kami persilakan Pak Po. Iya. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini semoga saja bisa masuk dan bisa menjadi penerus saya. Karena ini vision yang memang harus dibangun dari awal. Saya punya direktur yang kebetulan sampai hari ini masih menginspirasi saya terkait dengan beliau memberikan satu, kalau kamu mau kemana-mana,
gitu kan. Ada dua hal yang harus kamu miliki. Yang pertama adalah apa yang bisa kamu wariskan untuk timmu, untuk unitmu, untuk perusahaanmu, dan untuk Indonesia. Jadi apa yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa yang kita mau tinggalkan. Ya, itu menurut saya luar biasa. Dan itu yang membuat kita pede, gitu kan. Whatever, apakah senior kita punya kemampuan lebih besar lagi, semangat itu yang bisa terus saya tumbuhkan. Yang kedua adalah beliau selalu punya sebutannya jurusnya adalah IFA, Imaging, Focus, sama Action. Jadi katanya kalau kemudian yang membedakan orang yang sukses dan tidak sukses itu bagaimana dia membangun imajinasinya atau mimpinya, gitu. Nah, ini yang saya pegang. Nah, setelah dia punya mimpi, dia punya sesuatu yang dia ingin capai, gitu kan. Fokus apa yang harus dilakukan. Fokus pada diri sendiri untuk melengkapi kemampuan, kompetensi, dan capability-nya. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk memastikan mimpi dengan kompetensi dan capability ini saya akan meminimasi gap, gitu ya. Mulai dari bagaimana di tempat, saya tidak pernah mikirin saya mau ditempatkan di mana, tapi bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan di tempat itu dengan imaging yang saya miliki, fokus kompetensi dan capability yang saya lakukan, terus improve, gitu kan. Berikutnya adalah action, gitu. Saya doing something yang bisa membuat sesuatu itu lebih. Makanya saya bilang, kalau ngomongin awal-awal dengan tim saya, gitu kan, saya akan memulainya dan saya akan menjadi yang pertama. Karena itu penting, gitu kan. Karena dengan menjadi yang pertama itu saya tahu filosofinya, saya tahu kalau misalkan ada masalah untuk diperbaiki, saya akan terus memastikan tujuan utamanya apa. Kalau kemudian saya menjadi follower, gitu kan, saya menjadi pengikut selanjutnya, saya tidak akan mendapatkan itu semua. Yang saya dapatkan, saya ngikut aja, gitu. Itu yang disampaikan. Nah, action itu juga menjadi kata kunci pembeda juga. Katanya gitu, kalau imaging atau mimpi itu tidak ada actionnya, ya sekedar fantasi aja. Itu yang menjadi gambaran buat saya. Nah, challenge buat teman-teman yang di talent, gitu kan, saya ngasih gambaran. Ketika saya masuk di Telkom, gitu kan, kayak Telkom ada di persimpangan jalan, ya, Telegram sudah tidak bisa menghasilkan uang, kemudian Telex juga demikian, XLJJ cenderung turun drastis. Bahkan waktu saya tahun 95 masuk itu gambarannya dying itu ketika 2004, gitu kan, maka Telkom sudah tinggal lama. Tapi apa yang terjadi, gitu kan, itulah yang membedakan Telkom dengan perusahaan yang lain. Dia terus berusaha untuk survive, ya, terus membuat sesuatu produk dan servis yang baru, yang tidak dimiliki orang lain. Keberanian Telkom membunuh Telegram, keberanian Telkom untuk membunuh Flexi, keberanian Telkom untuk membunuh Swidi, itu jadi catatan bahwa untuk di bisnis, gitu kan, membaca peluang, menyiasati peluang, meningkatkan kapabilitas untuk naik level, itu sangat penting. Nah, teman-teman talent putra-putri terbaik Indonesia yang hari ini hadir, gitu, ketahuilah, gitu kan, tantangan kedepannya juga luar biasa, ya. 2G, 3G sudah dying seperti saat kami melakukan masuk di Telkom, ya, dengan selulernya dan sebagainya, ya. SMS sudah nggak banyak mendapatkan pendapatan, hanya E2P atau SMS untuk OTP aja yang masih tumbuh, tapi yang lainnya turun. Voice dari baik dari PSTN maupun GSM juga cukup turun. Tantangan berikutnya adalah sudah muncul 5G. Nah, begitu 5G menjadi tahap introduction, sudah muncul itu 5G tidak hanya sekedar pakai seluler, tapi 5G sudah pakai satellite, high throughput satelitnya. Artinya apa?
tantangan yang teman-teman hadapi itu menurut saya kalau teman-teman ini adrenalinnya akan tambah naik. Saya akan masuk di Telkom dengan kondisi ini. Saya akan masuk di mana Telkom akan mentransformasi yang lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Karena apa? Yang ada sekarang gitu kan, akan ada teknologi-teknologi yang terus akan menggantikan, mendisrupt, dan ini akan menjadi masa depan saya gitu sebagai seorang talent yang baru. Demikian juga digital startup yang baru yang justru akan tumbuh subur ke depannya gitu kan. Mana yang bisa akan terus survive gitu, dan bagaimana itu bisa mendorong diri kita dan juga lingkungan kita. Karena kalau diri kita sendiri maju, kemudian lingkungan ataupun unit kita juga tidak maju, itu juga kita jadi egois. Tetapi kalau kita tumbuh bareng dan mencoba untuk menciptakan itu, itulah talent-talent yang dikendaki oleh Telkom. Kurang lebih itu Mas Bombom sebagai gambaran betapa teman-teman talent ini ditunggu oleh Telkom untuk menciptakan Telkom yang lebih baik dan Telkom masa depan. Oke, terima kasih banyak Pak Po. Jawabannya tadi sangat luar biasa ya tentang imagine, fokus, dan action. Bagaimana kita, yang pertama dulu kita harus punya imajinasi dulu untuk jadi yang terbaik. Nah, yang kemudian fokus terhadap apa yang mau kita tuju, yang terus memotivasi kita untuk menjadi yang terbaik. Dan yang ketiga dan gak kalah pentingnya adalah tentang action ya, mengeksekusi. Dan tadi Pak Po juga ada keynote yang bagus tentang tumbuh bersama ya. Jadi kita tidak mungkin bekerja sendirian. We are not a Superman, we are a super team. Bagaimana kita mengembangkan orang-orang di samping kita, dan itulah kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Oke, selanjutnya bergeser nih ke Mas Ipung. Nah, tadi VP termuda di Indonesia, sekarang GM termuda di Indonesia. Mas Ipung, tadi ngomongin masalah gaji, banding-bandingin gaji. Waduh, yang ternyata kemudian yang membuat kita bertahan adalah nasionalisme ya. Yang ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih yang pertama untuk memupuk nasionalisme, dan yang kedua, ini pada nonton Instagram kita kalau Telkom sedang bertransformasi. Nah, kira-kira basic skills apa nih, Mas, untuk kita calon-calon karyawan Telkom untuk bisa survive nih di Telkom yang sedang bertransformasi? Oke, silakan Mas Ipung. Wah, pertanyaannya banyak banget, Bom. Ya, jadi memang apa ya, perjalanan ya membawa saya menuju ke satu titik yang melihat bahwa ini sebenarnya klise tapi ternyata mendalam buat saya ya. Waktu itu senior ayah saya, senior saya, pimpinan di Telkom juga mengajarkan itu bahwa kerja itu adalah ibadah. Kedengarannya klise, tapi itu sangat dalam. Nah, kemudian kadang orang lupa bahwa ibadah itu hanya yang bersifat vertikal, habluminallah gitu ya. Tapi yang habluminannas ini sangat dilupakan, padahal kita kerja itu setiap hari berhubungan sama manusia gitu ya. Nah, itu yang menjadi modal dasar saya bahwa kerja adalah ibadah dulu, nomor satu. Nah, sehingga akhirnya saya runutkan tuh, kinerja ini ngapain sih? Akhirnya ternyata saya dapat rumus tuh, Mas Bombom. Kinerja itu sama dengan motivasi kali kompetensi. Nah, kompetensinya udah dapet tuh dari Telkom banyak. Tadi ada CBHRM, ada talent pool, ada skill, knowledge, attitude, dan segala macam. Nah, yang motivasi tadi yang saya memang waktu itu harus dapatkan dengan berbagai panjang lah, dengan kejadian-kejadian yang ada pada diri saya. Motivasi itu ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal. Nah, yang eksternal di Telkom ada banget tuh, ada rewarding, ada promotion, ada award, segala macam yang sudah saya sampaikan juga tadi. Saya juga ada beberapa yang didapatkan. Nah, yang internal ini yang mungkin harus dicari dalam-dalam ya. Beda-beda masing-masing orang. Motivasi internal ini kalau saya pribadi menanggapi bahwa hidup ini cuma sementara. Hidup berikutnya adalah yang utama. Jadi selagi yang sementara ini singkat, ya, kita harus memberikan yang terbaik, berbuat sebaik-baik mungkin ke banyak orang begitu, selama kita bekerja, selama kita kuliah, gitu, sehingga tidak sia-sia begitu di waktu yang sempit ini.
Itu yang yang value yang saya tanamkan di dalam diri saya, yang tentunya bukan dari saya sendiri juga, tadi dari pimpinan Telkom, dari keluarga, dari teman, dari semua yang ada di lingkungan saya itu memberikan pelajaran yang berharga itu. Kalau menurut saya ya basic skill yang dipelajari untuk masuk Telkom sebenarnya untuk dimanapun berkehidupan ya itu basicnya menurut saya. Jadi nggak ada yang neko-neko. Kalau sudah itu didalami, maka skill, knowledge, apapun itu ya, skill dan knowledge apapun bisa masuk ke dalam diri kita dan membuat kita lebih baik dari hari ke hari gitu. Ya itu Mas Bombong. Oke, terima kasih banyak Mas Ipung. Tadi ada rumus ya, ada rumus bahwa bekerja itu adalah motivasi dikalikan dengan kompetensi ya Mas Ipung ya. Jadi teman-teman. Jadi tadi sesuai dengan teman-teman leaders yang sudah sampaikan bahwa kompetensi nanti di dalam Telkom pun kompetensi kita juga akan ditumbuhkan lagi ya, karena sesuai dengan EVP kita, Employee Value Proposition, yaitu learn, grow, and contribute ya. Jadi itu. Oke. Jadi di akhir sesi 1 ini saya tutup dengan pantun lagi ya, biar nggak salah ya kan. Duduk di Mandalika pakai sneakers, makan es krim rasa vanila. Terima kasih para young leaders. Semoga tetap sehat dan bahagia. Oke, terima kasih Pak Po dan juga Mas Ipung. Berkenan kita berfoto bersama nih dengan calon-calon karyawan Telkom, Future Leader Telkom Indonesia. Kita foto dulu dong. Teman-teman boleh dong dibuka kameranya. Jadi dibuka kameranya biar kita bisa lihat nih calon-calon pemimpin Telkom Indonesia, khususnya untuk rekrutmen GPTP 14. Oke, boleh dibuka kameranya. Kita ingin lihat wajah ganteng dan cantiknya. Kita berfoto satu gaya aja, the word in your hand ya teman-teman. Tangan kanannya terbuka, kemudian tangan kirinya menggenggam dan ditempelkan di tangan kanannya. Demikian. Oke, kita berfoto teman-teman panitia. Boleh di screen capture ya. Kita foto bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih para Young Leaders. Terima kasih Pak Po selaku Executive Vice President Telkom Indonesia, Mas Ipung selaku General Manager Telkom Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya berpartisipasi bersama kami di agenda Talent Connect Goes to Nusa Tenggara dan Bali. Jadi setelah ini kami mohon izin untuk melanjutkan ke sesi kedua dan ketiga. Jika para VIP ada kegiatan yang lainnya, kami persilahkan. Tapi juga kalau mau stay di sini mengikuti agenda Talent Connect, kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Po dan juga Mas Ipung. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Young Leaders Telkom Regional 5, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, masuk segmen yang kedua, kita akan ngobrol bareng teman-teman inovator dan juga millennials di Bali dan Nusa Tenggara. Ada Kak Hilman selaku Chief Product Officer dari Big Box, dan juga nanti ada Kak Raisa, ini salah satu karyawati termuda ya, masih 21 tahun dan juga sudah menjadi Head of Representative Office di Telkom Maluk. Ayo, Maluk itu di mana coba, teman-teman? Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, kita akan kita sapa dulu. Selamat sore, Kak Hilman. Selamat sore, Mas. Oke. Masuk ya suaranya ya? Oh, suaranya diterima dengan jelas. Selamat sore juga, Kak Raisa dari Telkom Maluk ya. Sore, Mas. Teman-teman boleh tanya Maluk itu di mana coba? Nah, nanti juga pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo link aja yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia untuk 3 pertanyaan terbaik. Oke, yang pertama kita akan ngobrol dengan Kak Hilman selaku Chief Product Officer dari Big Box. Boleh dong cerita 5 menit Kak Hilman gimana rasanya menjadi inovator dan juga eksekutif di startup-nya sendiri. Oke, kami persilakan Kak Hilman. Oke, terima kasih Mas. Oke, teman-teman calon karyawannya Telkom ya. Di sini saya bercerita sedikit lah bagaimana pengalaman untuk menjadi inovator. Terus sekarang saya menjadi CPO atau Chief Product Officer di Big Box gitu ya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Ozaki Mastanto. Di sini saya punya di Telkom punya 2 jabatan. Yang pertama ada Sales Ability Support di Telkom Regional 2 di Jabodetabek. Satu lagi sebagai inovator di CPO Big Box, sekaligus sebagai salah satu eksekutif ya di Big Box gitu ya. Di mana Big Box ini sebuah inovasi startup atau corporate startup di internal Telkom yang bergerak di bidang big data. Jadi kita menyediakan kebutuhan big data dari perusahaan-perusahaan ya, terutama juga dari
pemerintah daerah juga menggunakan big box gitu ya. Jadi karena sekarang data sangat banyak dan kebutuhannya cukup kencang gitu ya. Nah, makanya kita mendirikan namanya big box. Oke, mungkin bisa di next aja. Oke, mungkin bercerita ya. Jadi saya udah cerita, sekarang saya masih megang 2 jabatan ya. Di mana satu ada pekerjaan struktural, di mana saya masuk ke Telkom ini bulan Mei 2016 melalui jalur GPTP 3 gitu ya. Udah cukup lama berarti saya di Telkom, berarti sudah cukup 5 tahun ya, sampai September di sekarang gitu ya. Sekarang masuk ke saya support. Dimana pengalaman saya waktu pertama kali masuk Telkom itu di bidang teknis gitu ya, ngomongin ngurusin IndiHome lah gitu, ngurusin akses IndiHome. Lalu pada waktu bulan Oktober 2019 saya pindah ke Biges yang ngurusin untuk segmen B2B gitu, terutama untuk di daerah Jabodetabek. Nah, di selang-selang waktu ini saya mulai bukan mencoba ya, karena passion ya. Jadi di tahun 2015 saya mencoba untuk mengikuti, jadi ada namanya event Hack Idea gitu ya. Nah, Hack Idea ini event untuk mendorong untuk para karyawan Telkom itu untuk berinovasi gitu ya. Saya mulai saya coba-coba di tahun 2015, saya masuk ke top 100 nasional gitu ya. Tapi akhirnya gagal untuk masuk ke top 20. Lalu ada lagi di tahun 2019, saya bikin lagi Indiscover gitu ya, yang untuk bikin aplikasi yang bisa mencatat kunjungan dari agen-agen yang datang ke rumah gitu. Jadi bisa mencatat data rumahnya, dan ini sekarang masih digunakan gitu. Walaupun inovasi ini udah nggak jalan, tapi masih digunakan di nasional di Telkom gitu ya. Lalu 2020 saya juga bikin lagi ini Hack Idea 4 juga. Lalu saya sebagai CEO ini udah top 20. Nah, ini bikin online collaboration workspace. Nah, tapi di Idea Space ini akhirnya di tahun 2020 akhirnya dinyatakan fair ya, karena butuh banyak pengembangan. Dan setelah fair itu Idea Space ini diambil ataupun diakuisisi ya sama Big Box dan dirubah namanya menjadi Big Idea gitu. Nah, jadi di tahun 2021 nih saya sudah di awal tahun sudah mulai masuk atau resmi ya menjadi salah satu C-level di Big Box gitu ya. Dan sangat panjang ceritanya kenapa kita harus saya mau nih masuk ke buat inovasi, kan karena udah punya pekerjaan existing yang mungkin sudah cukup gitu ya, load kerjanya gitu ya, tapi masih semangat nih untuk berinovasi karena apa ya, untuk banyak banget manfaat yang bisa saya ambil dengan berinovasi gitu. Mungkin bisa di next. Oke, nah selama saya menjadi CPO di Big Box, saya selain bertugas sebagai CPO ya, yang otomatis tugasnya adalah melakukan pengembangan produk Big Idea, mulai dari planningnya, research-nya, lalu proses coding-nya, sampai evaluation-nya, di mana saya juga punya tim sendiri untuk membangun hal itu. Nah, saya juga masuk jadi ikut mengurus marketingnya juga gitu ya, marketing dari Big Box, terutama untuk di digital marketing. Jadi untuk di SEO, lalu untuk di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan segala macamnya. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab saya gitu di Big Box. Jadi pekerjaannya cukup agak berbeda ya dari pekerjaan existing yang semua sudah terdokumentasi dengan rapi, sudah ada SOP jelas. Dan ini kalau di inovasi itu sangat menantang gitu ya, karena semuanya kita yang ngatur kan. Karena saya sebagai eksekutif gitu, saya adalah yang memberikan kebijakan, saya yang bertanggung jawab gitu ya, saya yang menjalankan semuanya, saya yang mengawasi gitu ya. Jadi sangat cukup menantang gitu. Dan juga saya juga melakukan proses marketing dan sales untuk big data dan juga satu dari Indonesia ke berbagai perusahaan atau instansi atau lembaga gitu ya. Jadi jobnya cukup banyak. Di luar itu juga ada pembuatan report, informasi segala macam, itu mungkin nggak perlu saya ceritakan ya di sini, karena inilah yang main job saya di Iko sebagai inovasi gitu ya. Nah, pasti kan teman-teman akan bingung nih, kok masih mau sih untuk selain punya pekerjaan di pekerjaan existing masih mau berinovasi gitu ya. Karena ada manfaatnya gitu ya. Yang pertama, itu kita bisa meningkatkan knowledge and experience kita di luar pekerjaan existing gitu ya. Terutama sekarang kan Telkom sudah menuju ke digital company. Jadi kita harus mulai mengasah ilmu kita, skill kita masuk ke ranah digital gitu, supaya dari saya sendiri tuh nggak tertinggalan sama yang teman-teman yang lain gitu ya.
Nah, lalu yang kedua ada acknowledgement, jadi ada pengakuan gitu ya dari manajemen kalau sebagai inovator. Nah, ini ngaruhnya apa? Ini bisa ngaruh ke personal branding kita di dalam Telkom sendiri. Jadi bisa mempermudah juga untuk karir kita, lalu bisa membuat kita lebih mempunyai suatu kebanggaan lah gitu ya. Nah, lalu ada training and development gitu ya yang diberikan untuk peningkatan kapabilitas. Jadi dari manajemen Telkom sendiri itu sangat mendukung untuk inovasi gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang masih mau repot-repot, udah kutip ya, mau repot-repot berinovasi, itu akan diberikan training and development yang sesuai dengan kapabilitasnya gitu. Jadi kita punya kemampuan apa, kita akan lebih ditingkatkan lagi, lebih diakselerasi, lebih diperkuat lagi sama manajemen gitu ya, supaya bisa mendukung perusahaan gitu, karena arahnya perusahaan Telkom ini itu kan menuju ke digital company gitu ya. Lalu ada kebanggaan pribadi untuk kita bisa memberikan satu legacy, jadi memberikan satu warisan lah ya kepada perusahaan. Jadi kita memberikan, kita bangga nih, saya bisa bangga, saya bisa bikin produk yang bisa digunakan oleh Telkom, yang bisa dijual oleh Telkom. Jadi ini hal-hal yang membuat saya bergerak ya untuk selain mengerjakan pekerjaan yang mungkin monoton ya, setiap hari hanya itu aja gitu ya. Akhirnya saya menjalankan pekerjaan tambahan dengan melakukan inovasi gitu. Dan sekarang sebagai CPO Bikos, di mana Bikos ini salah satu amuba yang cukup besar atau startup yang cukup besar di internal Telkom, di mana mungkin cerita sedikit ya, Bikos ini udah punya revenue itu sudah sekitar 70M gitu ya. Nah, itu udah sangat menyumbang cukup besar gitu ke Telkom. Jadi saya sangat bangga gitu ya, akhirnya bisa gabung ke dalam, harus menjadi eksekutif di dalam Bikos ini. Mungkin gitu ya, Mas Bambang. Terima kasih. Oke, keren banget. Intinya selain pekerjaan struktural, yang daily juga punya kesempatan buat membangun startupnya sendiri dan jadi eksekutif loh bahkan teman-teman. Jadi kapan lagi eksekutif punya startup sendiri didanai sama Telkom ya kan, buat mengembangkan karir. Dan jadi udah untuk CV udah nggak khawatir ya personal branding, jadi chief product officer dari sebuah startup yang sudah punya klien bahkan ya sudah profitable gitu lah. Oke, yang kedua kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Raisa. Jadi Kak Raisa ini tadi di chat room kayaknya udah banyak yang waduh yang namanya Raisa pasti cakep. Waduh, ini udah mulai digombalin sama adik-adik ini gimana ini. Oke, jadi sore Kak Raisa, ini baru 21 tahun sudah jadi kepala kantor di Telkom Maluku. Boleh dong diceritakan gimana serunya atau experience-nya nih, Kak Raisa juga baru masuk nih di GPTP batch 13. Oke, boleh Kak Raisa cerita-cerita dong gimana serunya kerja di Telkom atau pengalaman rekrutmen kemarin boleh. Kami persilakan Kak Raisa. Oke, Kak Raisa, boleh diceritain pengalamannya sebagai salah satu karyawan termuda di Telkom. Aduh. Dan juga pengalaman gimana 21 tahun perempuan ya kan, kemudian dijadikan kepala kantor di Telkom Maluku. Waduh, seru banget. Atau boleh deh cerita-cerita sedikit tentang pengalaman rekrutmen di GPTP 13. Kami persilakan Kak Raisa. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Raisa Rabina Firliani. Lahir di 12 Maret tahun 2000. Oke, di sini aku mau sharing-sharing aja tentang pengalaman aku sebagai GPTP 13. Background aku di entrepreneurship dari SBM ITB angkatan 2017 dan lulus di Oktober 2020. Sempat bekerja juga, kalau misalnya kalian teman-teman sempat sering nih cari kerja, pasti nggak asing ya sama Jobstreet dan Glints gitu ya. Jadi sempat kerja sebagai corporate care di Jobstreet dan sebagai recruiter di Glints gitu. Jadi kebetulan aku daftar Telkom itu dari Februari, prosesnya itu dari Februari sampai Mei kalau nggak salah. Jadi memang pas di Jobstreet aku udah daftar Telkom nih untuk program GPTP ini, program Great People Training Program ini. Jadi setelah itu aku daftarnya sebagai Customer Service Operations, job role-nya lewat jalur web.
Dan dari Juni 2021 sampai sekarang ada di Telkom Indonesia sebagai Head of Representative Office Maluk gitu ya. Jadi ini sebenarnya journey singkat aja. Jadi GPTP ketika masuk dan sudah disambut gitu ya sama HC, itu aku ada bintal selama 1 minggu. Itu dilatih oleh militer gitu ya, sama TNI itu untuk Oke, lanjut. Setelah diterima di bintal dulu selama 1 minggu itu sama TNI tentang kebelaan negara, kewarganegaraan dan disiplin juga, gimana caranya kita menanamkan rasa-rasa cinta Indonesia gitu ya, cinta negara kita. Di situ juga wajib olahraga sampai di in-class training, tapi bedanya sama in-class training adalah in-class training itu lebih belajar tentang gimana sih Telkom itu sendiri, karena sejauh ini taunya cuma tentang IndiHome aja, padahal ternyata tuh Telkom tuh sekompleks itu, seluas itu, dan banyak banget aspek-aspek kehidupan yang ada di Telkom gitu ya. Nah, itu selama 1 bulan, dan setelahnya, jadi di in-class training itu kita dibagi-bagi per peleton. Jadi satu peleton itu kayak kelas gitu ya, ada 30 orang. Di situ banyak diskusi juga dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, asalnya juga beda-beda gitu. Nah, setelah in-class training itu ada namanya on the job training. Kebetulan aku ditaruh di divisi Solution Delivery Assurance, di Service Assurance-nya. Jadi misalnya kan customer-nya itu perusahaan, jadi ketika memang ada kendala-kendala dalam perusahaan, itu kita kawal gimana cara penyelesaiannya, semoga biar nggak melebihi kontraknya. Untuk yang terakhir ini, yang sekarang lagi mulai juga di PON Papua gitu ya, kemarin aku sempat bikin bisnis prosesnya, gimana kalau misalnya memang lagi ada kendala kendala jaringannya di PON Papua tersebut, harusnya lapor kemana biar lebih oke gitu ya, biar efisien juga, biar efektif. Lalu itu selama 1 bulan, ini fotonya lagi perpisahan karena mau KDMP, dikasih kue dan dikasih hadiah gitu sama atasan-atasan aku, baik-baik banget Telkom orang-orangnya gitu ya. Lalu setelahnya ini foto di Witel NTB, baru banget ketemu teman-teman GPTP 13 karena semua proses ini tuh online, jadi kita berenam ditempatkan di NTB, 2 di Mataram, 2 di Bima, 1 di Sumbawa Besar, dan aku dapatnya di Maluk gitu. Nah ini setelah penyerahan SK KDMP oleh Mas Ipung. Nah sebenarnya yang bawah ini lebih ke dokumentasi selama proses GPTP ya. Yang pertama pernah jadi moderator juga untuk webinar scholarships and career. Mungkin teman-teman yang di sini juga pernah ikut untuk simulasi FGD-nya. Lalu kita tiap minggu selama di peleton itu ada namanya acara. Nah acaranya itu jalani dan diorganisir sama per peleton gitu ya, jadi ganti-gantian untuk nge-handle acaranya, dan di itu ada main event. Kita bisa charity juga untuk pengumpulan dananya seluruh Indonesia dan berkontribut juga untuk ngasih tentang kepada dampak-dampak pandemi gitu ya, seperti UMKM, lalu KRS juga gitu. Kemarin kekumpul 200 juta lebih di angkatan aku. Nah, ini adalah dokumentasi prom. Peleton aku ngide aja gitu bikin prom karena mau perpisahan untuk on job training. Nah, ini kemarin dokumentasi aku sempat ke Empang Sumbawa. Jadi emang bagus banget alamnya di sini. Happy juga bisa kerja di sini karena bisa keluar dari zona nyaman ya. Karena kan aku juga dari lahir di Jakarta gitu, dan tiba-tiba ditempatkan di sini. Jadi kayak wah, pemandangannya bagus banget, beda banget gitu ya. Ini penyerahan SK KDMP sama teman-teman dan juga Mas Ipung. Nah, ini lagi pembacaan tuh yang di Zoom, jadi mukanya pada tegang-tegang semua. Dan yang terakhir itu sama mama aku lagi dianterin ke bandara, karena aku di sini nggak dianter, jadi langsung sendiri aja gitu untuk cari kosannya dan lain-lain. Pesan dari aku, tetap semangat, jangan takut, jangan minder, terus aja latihan. Nggak ada yang tahu rezeki kita gimana, jadi terus latihan dan jangan pesimis gitu untuk ikutin GPTP ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, keren banget Kak Raisa ya. Excluding atau keluar dari comfort zone-nya, dari kecil di Jakarta, akhirnya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, waduh SK-nya ke Telkom Maluk gitu kan.
Waduh, kalau yang nggak biasa, kalau mentalnya masih kurang, pasti kan, waduh stres nih gimana caranya balik Jakarta. Tapi Kak Raisa ternyata punya point of view yang lain, menikmati alamnya. Ternyata di Sumbawa beda banget ya sama di Jakarta. Keren banget. Jadi ini ya yang perlu dicontoh dari teman-teman yang nanti akan bergabung di Telkom Indonesia, karena we don't know ya, kadang-kadang kita akan ditugaskan di mana, jadi selalu cari sisi positifnya. Tadi karena kerja itu ibadah kalau kata Mas Ipung tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan buat Mas Hilman dulu nih dari Bayu Tinarta Rifki. Kak Hilman izin bertanya, untuk inovasi produk Big Box, ini terinspirasi dari mana ya? Dan kelebihannya dibanding platform yang sudah ada apa ya? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Kak Bayu Tinarta tentang Big Box-nya ya, berarti Mas Bayu ya. Oke, silakan Kak Hilman. Oke, terima kasih Mas Bayu ya. Jadi inspirasi awalnya ya, Big Box itu muncul dari mana? Awalnya adalah Telkom itu untuk menggunakan teknologi atau semacam sistem informasi dan segala macamnya itu ya. Kita kan masih awalnya pakai luar gitu ya, pakai Oracle, terus pakai yang di Cloudera dan segala macamnya. Nah, lalu kita berpikir gitu ya, lah ini kan harusnya bisalah kita develop sendiri gitu ya, kenapa harus sewa keluar gitu ya. Dengan adanya itu kan kita ngeliat peluang juga, ini bakal tren nih untuk kedepannya di Indonesia, sehingga sangat mungkin bisa dimonetize dan juga sangat profitable gitu ya. Nah, dengan itu kan jadi sebenarnya kemampuan karyawannya Telkom sendiri atau mungkin di kemampuan orang Indonesia itu nggak kalah lah sama orang luar gitu ya. Kita bisa kok bangun itu gitu. Kenapa kita harus sewa luar gitu ya? Nah ini dari hal itu akhirnya Big Box itu muncul. Nah kita akhirnya mengembangkan suatu platform yang big data, di mana platform ini bisa head to head ya, bisa langsung menyaingi dari provider luar yang teman udah cukup familiar ya namanya, mungkin ada yang IBM, Oracle, Cloudera dan segala macamnya gitu ya. Nah ini yang kita kembangkan dari situ. Lalu pertanyaan kedua tadi kan apa nih keunggulan ya Mas Ombong ya? Iya, yang membedakan Big Box dengan platform yang sudah ada. Oke, kalau bedanya di platform yang udah ada, kalau di tempat lain itu kita membeli suatu platform big data itu terpisah-pisah. Jadi kita mau ngelakuin integration, ini harus pakai ini. Kita mau ngelakuin ekstraksi data harus seperti ini. Kita mau melakukan visualisasi itu akan berbeda lagi. Nah, kalau di Big Box ini udah jadi satu kesatuan semuanya. Jadi udah dalam satu paket dan tentu jadi sehingga pembelian lisensi kalau di tempat lain itu atau di luar ya, itu lisensinya masing-masing. Nah, kalau di Big Box udah jadi satu kesatuan, sehingga kalau kita menjual ke luar, ke perusahaan gitu ya, itu pasti harganya akan jauh lebih murah dibandingkan dari platform lain. Selain itu, kita juga merupakan karya anak bangsa ya, karya Indonesia, dan kalau untuk yang menggunakan cloud, kalau di platform lain, misalnya servernya itu pakai di luar gitu ya, pakai misalnya di Singapura atau di Hong Kong gitu ya. Nah, kalau di Big Box sendiri, itu menggunakan data center punya Telkom gitu ya, yang ada di 13 lokasi gitu ya, yang mungkin disebutnya Nucentric, atau silahkan teman-teman bisa di-searching sendiri. Jadi ada Nucentric ada di Jakarta ada, di Surabaya ada gitu ya, di Medan ada. Jadi kita menggunakan memanfaatkan ya infrastruktur yang dimiliki oleh Telkom. Kita manfaatkan, kita kuatkan lagi di situ, sehingga itu bisa memperkuat position dari Big Box itu sendiri. Nah, mungkin sebagai gambaran, big data itu nggak cuma hanya menampung data ya, tapi juga melakukan analisis data. Jadi bukan hanya deskriptif, tapi bisa juga sampai prediktif gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi selama sebulan ke depan, lalu setahun ke depan gitu. Jadi kita bisa dengan big data itu kita bisa melakukan analisis di situ. Contohnya misalnya project di Kementerian Pertanian gitu ya, kita bisa melihat stok ketahanan pangan di Indonesia selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu ya. Nah itu platformnya pakai Big Box gitu untuk melakukan analisis hal itu gitu ya. Dan ada banyak proyek-proyek lain gitu ya. Misalnya contoh kayak di Pertamina itu juga pakai Big Box juga gitu ya. Mulai dari tahun 2018 itu sudah pakai Big Box itu untuk mengintegrasikan SPBU, ada 500 ribuan SPBU se-Indonesia,
itu kan datanya sangat banyak sekali, ya kan? Tiap menit itu pasti adalah yang beli bensin gitu ya se-Indonesia. Itu kan kalau kita hanya menggunakan small data dengan SQL biasa, itu kan pasti nggak akan mampu untuk menggathering semua data. Nah, dengan Big Box itu semua bisa terintegrasi tuh, karena datanya kan berjuta-juta gitu, ada banyak juta row, yaitu dilakukan analisa sehingga bisa langsung dari Pertamina Pusat bisa langsung mantau pergerakan BBM se-Indonesia gitu. Mungkin gitu kali ya, Mas Ambung. Oke, thank you banget. Intinya Big Box ini one stop big data solutions ya. Jadi kalau tadi Kak Hilman cerita banyak tentang inovasi ya, terutama salah satunya Big Box ini. Jadi di Telkom itu ada namanya Amoba, teman-teman semuanya. Di sana itu kita nggak cuma bikin inovasi terus dilepas, tapi kita ada intinya coachingnya, ada mentoringnya, progresnya juga dimonitor. Jadi happy lah kita berinovasi di Telkom ini. Oke, kemudian makasih Kak Hilman. Jadi kita gantian ya. Kak Hilman, Kak Raisa, Kak Hilman, Kak Raisa biar nggak bosan nih teman-teman. Oke, kemudian pertanyaan kedua ini untuk Kak Raisa nih dari Bayu Sasmita. Tadi Bayu Tinarta, mudah-mudahan orangnya beda ya nih. Bayu Sasmita, Kak Raisa izin bertanya dong, gimana sih Kak caranya berproses sebagai pemimpin termuda saat ini? Kemudian apa aja sih tips dan trik mengikuti rekrutmen? Oke, itu dari Kak Bayu Sasmita untuk Kak Raisa. Silakan Kak Raisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saran dari aku, terus beradaptasi, terus mau belajar, terutama ini kan challenge baru ya. Jadi jangan takut, jangan untuk keluar dari zona nyaman. Terus untuk hal lainnya, tips and triknya, tahu kelebihan kalian seperti apa untuk ketika daftar gitu ya. Jadi apa yang mau dikontribusi ke Telkom gitu, apa yang mau diberikan ke Telkom. Jadi nggak asal daftar aja, tahu juga company profile itu Telkom itu seperti apa. Terus kira-kira apa sih nih yang kira-kira Telkom dapetin ketika nge-hire kalian gitu. Jadi pastikan ada timbal baliknya ya dalam hubungan kayak gitu. Jadi satu visi dan satu misi juga perlu untuk bekerja di satu perusahaan gitu. Gitu Mas paling dari aku. Oke. Jadi jangan takut keluar dari comfort zone ya. Jadi ini aku sebelum ke Kak Hilman lagi, mumpung pertanyaannya masih related sama itu, ini untuk Kak Raisa lagi nih, dari Bella Ariesta dari UNUD ya, Universitas Udayana Bali ya. Kak Raisa, selamat sore, izin bertanya, apa perubahan besar apa sih yang dialami Kak Raisa sejauh ini? Pendidikan terakhir kakak sebelum masuk ini kan termasuk sangat istilahnya seorang anak perempuan yang masih muda banget. Apa sih yang memantapkan Kak Raisa untuk akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kerja aja gitu kan? Akhirnya ya udahlah aku mulai bekerja. Untuk Kak Raisa ini apa sih yang bikin mantep untuk ya udah umur 21 tahun aku siap bekerja. Ini kan banyak nih anak-anak yang umur 21 tahun ya ntar dulu lah, masih mau menikmati masa muda dulu lah. Nah, ini Kak Raisa apa nih? Kok bisa memutuskan untuk udahlah umur 21 aku kerja aja deh gitu. Oke, Kak Raisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari aku sih semakin dini kayaknya semakin lebih baik ya, karena kesempatan itu nggak bisa ditangkap dua kali. Terus kayaknya akan lebih baik kalau bisa emang bisa nge-explore di hari muda deh, karena kan belum tentu juga pas tua kita bisa dapat kayak gini gitu. Terus untuk perubahan yang tersulit menurut aku sih culture kali ya, jadi mungkin ada kaget-kagetnya dari cuaca juga, atau mungkin transportasi itu mungkin agak bingung juga gitu ya. Jadi paling itu aja sih, lainnya aman. Terus untuk hal-hal apa lagi ya Mas tadi poinnya? Ya, yang bikin mantap umur 21 tahun akhirnya memulai untuk kerja nih, dan jauh dari rumah bahkan. Oh iya, aku emang anaknya suka eksplor sih, jadi nggak apa-apa keluar demi untuk karir petnya juga cepat gitu ya katanya. Terus abis itu juga untuk berkembangnya oke, terus perusahaannya juga oke gitu ya, jelas. Pengennya sih nyari yang jelas-jelas aja gitu untuk pekerjaan gitu Mas paling. Oke, thank you banget Raisa ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin gak usah ragu sama umur ya, age just a number ya, kalau kontribusi ataupun kemauan untuk bekerja itu mah any other things gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa minder, aku masih muda enaknya ngapain ya, itu Kak Raisa jadi contoh ya.
seorang perempuan masih muda keluar dari comfort zone dari Jakarta, kemudian tiba-tiba penempatan Telkom Maluk di Pulau Sumbawa. Siapa yang menduga di umur yang semuda itu harus meninggalkan comfort zone, keluarga dan lain sebagainya. Teman-teman di Jakarta harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Oke, semangat dan terus menginspirasi Kak Raisa. Kemudian itu untuk Kak Hilman. Kak Hilman ini kayaknya pertanyaan dari Sinta Kusuma Wardani dari UNUD juga. Jadi Kak Hilman tanya dong, kalau kita punya pengalaman atau mungkin kita punya antara jurusan dan juga pekerjaan nanti nggak sesuai. Misalnya nih psikologi atau bisnis, tapi ternyata nanti di Telkom banyak berkecimpung mungkin penanganan hal yang jaringan atau mungkin infrastruktur atau mungkin tiba-tiba belajar tentang big data. Itu gimana sih Kak tips and triknya ketika kita basically jurusan kuliah dan juga pekerjaan mungkin nggak sesuai. Tipsnya untuk bisa survive di Telkom gimana, Kak Hilman? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya bercerita dulu ya. Dulu saya S1 di Telkom Bandung, di Teknik Telekomunikasi gitu ya. Mungkin kalau untuk pas penempatan pertama saya cukup lurus gitu ya, masih di terkait telekomunikasi. Tapi waktu pas saya pindah ke tahun 2000, saya masuk tahun 2016 gitu ya. Nah, tahun 2019 saya pindah ke Biges. Ini saya ngurusin marketing gitu sekarang. Jadi ngurusin bagaimana caranya kita bisa menjual, tapi bukan IndiHome ya. Untuk produk-produk yang tadi udah dibilang Mbak Raisa, ada banyak banget produk Telkom gitu ya. Jadi di luar IndiHome, yang untuk di segmen B2B. Kan ini sudah sangat jelas ilmunya jauh sekali gitu ya, dari telekomunikasi, orang teknik gitu ya, orang teknis masuk ke marketing gitu ya. Nah, tambah lagi saya masuk di berinovasi juga, itu kan kebanyakan basicnya adalah di IT gitu. Nah, saya nggak punya sama sekali basic IT gitu ya, apalagi basic big data sama sekali saya nggak punya. Nah, hal-hal yang bisa membuat saya survive di Telkom atau lebih tepatnya di inovasi dan segala macamnya, itu adalah yang penting mau belajar. Karena kalau kita hanya mengandalkan ilmu kuliah, itu kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena sejujurnya ilmu kuliah itu yang kepake itu paling hanya 20% aja yang dipakai di kerjaan. Karena saat kita masuk kerjaan, saya walaupun masuk pertama kali kerja lurus gitu ya dengan antara jurusan dengan pekerjaan, tapi nggak semua ilmu yang di kuliah itu bisa saya pakai gitu. Karena saya harus belajar hal-hal baru lagi, belajar karena ilmu di lapangan itu akan berbeda dengan apa yang ada di teori gitu ya. Nah, dari situ saya akhirnya pas sudah cukup lama 3 tahun di situ, saya dipindahkan karena kan kamu biar nggak hanya di satu sisi aja gitu, nggak cuma hanya ngerti teknis gitu. Akhirnya saya dipindahkan ke marketing setelah 3 tahun di teknis. Nah, di marketing saya akhirnya, waduh ini apa nih gitu kan? Gimana cara ngerjainnya? Ini hal-hal yang new things ya bagi saya gitu ya, hal-hal yang benar-benar baru dan saya nggak ada kepikiran ini saya harus ngapain di sini. Nah, tapi semua itu didorong dengan motivasi saya untuk belajar gitu ya, dan komitmen juga gitu ya, karena kan hal-hal yang baru itu pasti akan bikin kita pusing gitu ya. Bikin kita pusing kalau kita cuma mengandalkan apa yang udah kita punya, ya kita nggak akan bisa berkembang. Jadi ada salah satu core value di Telkom itu banyak akhlak ya, di mana satunya adalah adaptif gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, ini nyambung ke continuous improvement. Jadi kita harus melakukan improvement yang berkelanjutan gitu ya. Nggak cuma dari sisi pekerjaan, tapi juga dari sisi ilmu kita gitu. Nah, dengan adanya kita mau belajar semua hal itu, otomatis kita akan ada keinginan untuk memperbarui apa yang sudah kita punya gitu ya. Nah, dengan adanya itu tuh jadi suatu motivasi yang memperkuat saya saat akhirnya bisa membuat jadi pendirian mungkin tepatnya. Pendirian saya untuk ya kalau saya mau sukses, ya saya nggak hanya diem aja gitu. Saya harus bisa mau bergerak. Kalau orang lain cuma jalan, ya saya harus bisa berlari gitu ya. Sehingga bisa untuk lebih sukses dari teman-teman saya yang lain gitu. Nah, ini karena di Telkom juga kita kan ada kompetisi juga untuk berkarir gitu ya. Nah, bagaimana cara itu adalah masuk ke dalam diri sendiri, masuk ke dalam diri pribadi kita, bagaimana kita menanggapi hal itu. Mungkin gitu jawaban saya, Mas Memong ya.
Oke, keren banget Kak Hilman. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi pengalaman Kak Hilman dan Kak Raisa, mungkin Kak Raisa juga akan merasakan ya. Jadi gimana ceritanya pengalaman kuliah atau background di kuliah itu ternyata teorinya cuma kepake 20%. Sisanya kita dituntut untuk adaptasi ya. Adaptasi nggak cuma dengan pekerjaan, dengan lingkungan kerja, dengan cuaca yang mungkin Jakarta dan Maluku juga berbeda gitu kan. Jadi teman-teman satu hal yang mungkin harus bisa teman-teman miliki yaitu kemampuan untuk adaptability karena gimana pun kuliah itu cuma sebagai pengantar kita ke dunia kerja. Sisanya it's another journey ya teman-teman. Mungkin tadi gimana kita akan ditempatkan di satu pekerjaan ataupun nanti ditempatkan di pekerjaan yang lain ya mungkin itu sangat berbeda banget. Ini Mas Diar atau Kak Diar nih, Diar dari UKWMS juga tanya ya, mungkin langsung ke aku jawab aja. Di Telkom itu nanti karirnya akan stuck di satu tempat atau mungkin bisa pindah-pindah gitu kan sesuai dengan karir path-nya. Jadi di Telkom itu sangat dynamic ya. Cerita sedikit, aku dulu 2017 itu di Bali, kemudian 2019 aku pindah ke Surabaya. Jadi dalam kurun waktu sekitar 4 tahun ini aku juga sudah ada di kalau kota aku udah ada di 3 kota. Jadi hampir setiap tahun aku berpindah kota. Di Singaraja awalnya, Bali bagian utara, kemudian dipindah ke Tabanan di Bali bagian barat, kemudian sekarang aku ada di Surabaya. Jadi sangat dynamic ya, dan posisinya pun sangat dinamis. Dulu aku di Singaraja itu dulu di bagian sales, kemudian di Tabanan itu sama seperti Kak Raisa, Head of Representative Office yang belajar mulai dari marketing, infrastruktur, collection, cari duit, gimana caranya jadi duit. Kemudian sekarang di Surabaya sebagai karir manajemen di Telkom Regional 5. Jadi di Telkom sangat dynamic, sangat dibutuhkan kemampuan untuk adaptasi. Jadi bisa belajar banyak dari Kak Raisa dan juga Kak Hilman gimana proses ya dari mulai kuliah sampai sekarang jadi eksekutif dari sebuah startup, jadi pimpinan perusahaan di Maluku itu gimana sangat dinamisnya di Telkom dan gimana Telkom sangat mengapresiasi pemimpin-pemimpin muda dan pemimpin-pemimpin perempuan ya sesuai dengan program dari Kementerian BUMN. Jadi teman-teman kalau ngintip ya programnya di Kementerian BUMN itu ada Girls Takeover ya, gimana Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN memberikan kesempatan untuk pemimpin-pemimpin perempuan untuk mengambil peran ya di BUMN ini. Jadi salah satu contohnya adalah Kak Raisa masih muda dan sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. Oke, terima kasih banyak Kak Hilman, Kak Raisa, sharingnya sangat inspiratif. Kita doakan bareng-bareng adik-adik kita akan bergabung bersama either Kak Hilman atau Kak Raisa ataupun dengan saya nantinya di Telkom Indonesia manapun, dan semoga tetap semangat. Thank you banget, semoga tetap sehat dan bahagia dan terus menginspirasi. Jadi teman-teman kalau mau info rekrutmen, mau tahu tentang gimana Telkom, langsung dibuka handphonenya, kemudian masuk ke Instagram, follow akunnya Instagram @livingintelkom. Di sana semua informasi tentang rekrutmen, tentang Telkom Indonesia, tentang keseruan-keseruan apapun yang ada di Telkom Indonesia bakal dipost oleh Kakminnya Instagram Living in Telkom di sana. Jadi teman-teman boleh ngintip, boleh langsung follow di sana informasinya, bahkan sharing informasinya banyak banget dan seru-seru banget kayak tadi. Oke, kita masuk di session ketiga yaitu informasi tentang rekrutmen GPTP 13. Kali ini saya akan mengundang teman-teman saya dari tim rekrutmen, ada Kak Dwi Handayani dan Kak Insan Nasir. Sudah standby ya kakak-kakak sekalian untuk menyambut adik-adik kita. Sore Kak Dwi, Kak Insan. Halo Kak Bom. Oke, Kak Insan sudah siap ya. Oke, Kak Insan, kami persilakan untuk sesi ketiga tentang rekrutmen. Oke, mungkin untuk awalnya diawali oleh Kak Dwi dulu ya. Silakan Kak Dwi. Mungkin belum bisa di unmute. Oke, sudah ada. Silakan Kak Dwi. Makasih Mas Bom, Mas Insan. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah berkenan hadir di Talent Connect Gustu Nusa Tenggara dan Bali pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari tim rekrutmen Telkom Indonesia, ada saya Dwi Handayani dan juga ada Mas Insan Nasir. Oke, langsung saja ya untuk slide share Mas.
Kali ini kami akan sharing terkait rekrut di Telkom Indonesia, terutama untuk rekrutmen fresh graduate batch 2 2021. Oke, lanjut. Kami akan memberikan gambaran secara umum tentang rekrutmen di Telkom, dan secara khususnya untuk open rekrutmen batch 2 2001 atau YPTP 14 ya. Oke, ini perkenalkan program rekrutmen di Telkom yang bernama Great People Training Program. Mungkin teman-teman udah pada dengar atau nggak asing dengan istilah GPTP ini ya. Ini adalah program rekrutmen dari Telkom Indonesia khususnya untuk fresh graduate atau biasa disebut dengan GPTP. Nah, untuk jalurnya itu ada dari PB BUMN atau program perekrutan bersama BUMN, yang merupakan ini adalah program rekrut dari Kementerian BUMN untuk mendapatkan talenta terbaik dari anak bangsa Indonesia. Selanjutnya ada jalur web service. Nah, untuk jalur web service ini bisa dilihat pendaftarannya tersedia saat ini di website rekrut kami di rekrutmen.telkom.co.id. Selanjutnya ada dari jalur untuk jalur talent scout ini terdiri dari community dan juga communication. Untuk community itu sendiri disasar untuk komunitas tertentu yang digital based atau contohnya seperti Digital Talent Incubator atau Apple Developer Academy atau komunitas dari LPDP juga kami sasar untuk source dari community talent scout ini. Dan juga ada gamification. Untuk gamification ini disasar bagi peserta finalis dari kompetisi, khususnya kompetisi yang desain inovasi digital ya. Contohnya seperti Gemastik atau kontes robot Indonesia, ada juga LIDM, itu juga kami sasar untuk source dari gamification ini. Terus juga ada lokal, jadi talent scout lokal. Ini kami sasar untuk talent scout kampus lokal, salah satunya di kampus tertentu yang berada di kawasan Nusa Tenggara dan Bali. Oke, selanjutnya. Untuk proses seleksi dari Telkom, itu yang pertama adalah selection. Tentunya kandidat akan melaksanakan serangkaian tes, di mana di dalamnya selain menyaring berdasarkan kompetensi dari teman-teman, tapi juga dari culture dengan Telkom ya. Selanjutnya orientasi. Setelah lulus dari serangkaian tes tadi, peserta nanti akan diorientasi, di mana di dalam orientasi ini lebih ke pengembangan karakter, ada in-class training dan juga on-job training. Tahap selanjutnya yaitu probation atau karyawan dalam masa percobaan, di mana ini merupakan masa sebelum karyawan baru ini ditetapkan sebagai karyawan tetap, dan tentunya penilaiannya sudah berdasarkan performance atau kinerjanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu full-time employment. Setelah masa KDMP selesai, barulah karyawan tersebut nantinya akan diangkat sebagai karyawan tetap. Next. Selanjutnya untuk journey dari rekrutmen itu yang pertama, registrasi di website Telkom, rekrutmen.telkom.co.id, kemudian melakukan apply. Selanjutnya ketika sudah lolos dari secara administrasi, kemudian dilakukan seleksi, di mana seleksinya ini secara umum terdiri dari online test, ada juga psikotes, interview, dan juga medical check-up. Selanjutnya setelah lolos dari serangkaian seleksi tes ini, maka akan dilaksanakan tahap ketiga, yaitu basic orientation, yang terdiri dari pembinaan karakter atau pintal, ada juga in-class training dan OJT, atau on-job training yang terkait dengan strategi bisnis organisasi sistem organisasi di Telkom. Di mana untuk basic orientation ini, waktu angkatan saya dan angkatan Mas Insan itu dilaksanakan selama 6 bulan. Dan untuk angkatannya dari Mbak Raisa kemarin 2,5 bulan. Untuk yang angkatan GPTP mungkin akan dilaksanakan lebih cepat atau mungkin lebih lama nanti ya. Selanjutnya dilaksanakan tahap keempat yaitu probation atau KDMP, dilaksanakan selama 3 bulan, dan yang terakhir barulah diangkat menjadi karyawan. Oke, selanjutnya untuk proses fresh graduate recruitment ini akan dijelaskan lebih detailnya oleh Mas Insan. Silakan Kak Insan. Oke, terima kasih Kak Dwi. Kalau tadi informasi yang dari Kak Dwi itu secara general ya, jadi sekarang saya mau menjelaskan lebih detail terkait seleksi yang akan teman-teman hadapi nanti.
Nah, pertama itu ya pastinya open vacancy. Saat ini kami sudah sedang buka dari tanggal 20 sampai 30 September untuk channel yang website ya. Itu teman-teman bisa akses langsung ke website kami. Di situ teman-teman bisa langsung daftar, register, isi data diri, dan jangan lupa untuk apply. Gitu. Nanti apabila setelah sampai tanggal 30 kita tutup pendaftarannya, baru akan masuk ke tahapan administrasi. Nanti akan kita cek dulu data-data dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang memenuhi persyaratan, akan kami undang untuk mengikuti online test. Jadi online test ini tahap tes seleksi tahap pertama. Nah, di online test itu ada TKD, tes kemampuan dasar, ada English test, ada wawasan kebangsaan, dan ada tes bidang. Nah, mungkin sedikit berbeda, misalkan teman-teman sebelumnya sudah pernah ikut rekrutmen GPTP 13 yang sebelumnya, itu mungkin akan berbeda, karena untuk yang 14 ini, tahapannya kita pangkas, jadi hanya ada 2 tahapan. Kalau misalkan kayak angkatannya Kak Raisa tuh, itu ada 3 tahapan, ada online test, ada 3 tahapan. Nah, sekarang hanya ada online test dan assessment day. Nah, di assessment day ini ada psikotest termasuk FGD, ada online interview, medical check up, dan tes metal dan DTR. Metal ini seperti kita seleksi, bukan seleksi sih, lebih ke tes untuk mengidentifikasi skill digital teman-teman. Nah, kalau DTR ini Digital Talent Readiness, itu untuk melihat sejauh mana pengetahuan teman-teman terhadap dunia digital. Nah, nanti setelah assessment day akan langsung pengumuman akhir, dan kalau misalkan teman-teman lulus, nanti akan di-announce lulus. Di Telkom yang tidak lulus dan tidak lulus akan diumumkan ya, jadi kita tidak akan PHP gitu ya. Kemudian apabila teman-teman lulus, nanti akan diundang untuk mengikuti orientasi. Untuk perencanaan, kita rencana akan mulai onboard itu di akhir November. Jadi ini lumayan singkat prosesnya. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan sematang mungkin, semaksimal mungkin agar bisa mengikuti seleksi dengan hasil yang terbaik. Next. Oke, ini persyaratan yang harus teman-teman ketahui. Bisa dilihat di website kami untuk detailnya. Saya akan fokus di persyaratan khususnya. Pertama, teman-teman harus memilih bidang pekerjaan sesuai dengan jurusan. Jadi nanti saat teman-teman sudah mengisi data diri, akan masuk ke page untuk memilih bidang pekerjaan. Dan di situ, bidang pekerjaan yang muncul di page tersebut adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Nah, tapi ada juga bidang pekerjaan yang terbuka untuk semua jurusan. Jadi, nggak usah khawatir, misalkan jurusan teman-teman jauh dari dunia telekomunikasi ataupun digital, ada beberapa bidang pekerjaan yang kita buka untuk semua jurusan. Nah, kemudian kita ada persyaratan usia, ada 2 kategori. Pertama, kategori fresh graduate, itu untuk S1 belum berusia 24 tahun, S2 belum berusia 27 tahun. Ini berarti, ini kita tegas ya untuk persyaratan usia. Ini jadi misalkan teman-teman sudah umurnya 24 tahun, walaupun 20 tahun satu hari gitu ya, itu tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa apply di sini. Tapi kalau misalkan 24 tahun kurang 1 hari, nah itu masih bisa ikutan untuk program ini. Nah, tapi kalau sekarang sudah lewat gimana? Nah, kita juga ada range usia untuk yang experience. Itu kita tambah lagi rentang usianya, tapi harus ada evidence minimal 2 tahun masa kerjanya. Jadi dia harus upload bukti pengalaman kerjanya minimal 2 tahun. Nah, setelah itu teman-teman untuk mendaftar ke program ini harus minimal ada SKL. Keterangan lulus. Jadi kalau teman-teman sudah selesai sidang, langsung terus segera SKL-nya, mumpung pembukaannya masih kita buka sampai tanggal 30 September ini. Walaupun ijazah masih belum keluar, itu tidak masalah. Kita terima kok SKL-nya. Seperti itu. Next. Nah, ini tampilan di website kami saat untuk memilih bidang pekerjaan. Jadi di sebelah kiri itu ada list to function. Job function yang kita buka. Nah, apabila teman klik di masing-masingnya itu akan masing-masingnya ada job role-nya. Nah, jadi teman-teman harus memilih job role yang teman-teman minati. Nah, di situ ada job role-nya seperti telecommunication development, telecommunication strategy and policy. Nah, di situ ada juga kuotanya. Jadi kita terbuka untuk kuotanya ya. Dan di kolom pelamar itu tuh jumlah pelamar live ya, jumlah pelamar yang sudah memilih dalam pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman bisa ngatur strategi nih. Oh, saya ada cocoknya di 2 job role yang berbeda, tapi setelah saya lihat sepertinya pesaingnya lebih aman di job role yang mana gitu. Seperti itu. Dan tapi pastikan job role yang teman-teman pilih itu memang yang job role yang teman-teman kuasai, karena nanti akan ada tes bidang yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang teman-teman pilih. Next.
Nah, jangan lupa nanti misalkan teman-teman berminat untuk ikut seleksi itu, akses ke website rekrut kami, rekrutmen.telkom.id. Apabila ada kendala, silakan email ke rekrutmen.support@telkom.id, atau ingin informasi lebih detail mengenai bidang pekerjaan seperti apa, rekrutmen seperti apa, itu bisa gali informasinya di Instagram @livingintelkom. Next. Nah, perlu teman-teman pahami, Telkom berkomitmen melakukan implementasi sistem manajemen anti penyuapan. Jadi kami tidak pernah meminta uang atau pembayaran dari pelamar dalam setiap tahapan rekrutmen. Hati-hati terhadap penipuan rekrutmen. Cara mengidentifikasi yang mudahnya itu apabila mereka meminta sejumlah uang kepada teman-teman untuk mengikuti seleksi ini, berarti itu bukan Telkom. Jadi misalkan teman-teman masih ragu, silahkan cek ke website resmi kami dan email resmi kami untuk menanyakan konfirmasi apakah ini beneran rekrutmen Telkom atau tidak. Seperti itu. Next. Oke, sekian presentasi dari kami, penjelasan terkait rekrutmen. Kami kembali lagi ke Mas Bom. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Oke, thank you banget Mas Insan dan Kak Dwi Handayani ya dari tim rekrutmen GPTP 14. Jadi teman-teman boleh dong kalau masih ada pertanyaan di chatbox aku intip kalau masih ada. Oke, ini ada dari Mas Abdul Qadir Jailani dari Universitas Mataram. Jadi Mas Insan atau Kak Dwi, untuk job function pilihan job hanya boleh satu atau boleh lebih dari satu ya? Boleh langsung dijawab Kak Insan atau Kak Dwi? Oke, untuk pilihan bidang pekerjaan job function itu hanya satu. Jadi kita tidak menerima job function yang lebih dari satu ya. Tapi mungkin nanti di tahapan berikutnya akan ada kemungkinan akan kita minta job role alternatif. Tapi untuk daftar itu pasti hanya satu seperti itu. Oke, satu lagi Kak Insan terakhir dari ini ada karena bergerak ya. Oke, sorry dari aku langsung baca dua ya dari Kak Ahmad dan Kak Nur Lela Sari. Untuk format CV pakai format ATS atau bebas Kak Insan. Kemudian dari Mbak Nurella itu untuk talent scout bagaimana cara cek apakah universitas tersebut masuk talent scout atau tidak. Itu Mas Insan. Jadi ada dua pertanyaan ya. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Untuk terkait CV, lebih baik upload CV kreatif CV karena untuk penggunaan CV ini kita tidak kita pakai untuk dibaca oleh sistem, jadi tidak perlu yang ATS friendly. Jadi ya kreatif CV aja. Nah, sedangkan untuk program talent scout ini apakah universitasnya termasuk yang ikut talent scout atau tidak, itu bisa dicek di website karir universitas masing-masing atau tanyakan ke direktorat kampus masing-masing, karena kalau misalkan memang di target Telkom kita pasti akan menghubungi direktoratnya untuk membuka talent scout di universitasnya. Kalau misalkan ada tambahan Kak Dwi silakan ya. Oke, Kak Dwi ada yang ditambahkan atau Mas Insan? Kalau nggak ada, terakhir banget nih. Ini kalau yang tadi pengalaman kerja ya, kalau misalnya pengalaman kerja minimal 2 tahun, itu ini dibagi nih 1 tahun di tempat kerja yang satu tahun di tempat kerja yang satunya lagi beda, boleh nggak Mas Insan? Oke. Itu kami perbolehkan. Jadi 2 tahun itu akumulasi ya. Jika misalkan di A itu 1 tahun, di B 1 tahun, itu jadi 2 tahun itu kita hitung. Tapi ini perlu dipahami yang kami hitung hanya masa kerja yang profesional, yang memang dikontrak gitu, bukan internship atau magang yang tidak ada kontraknya seperti itu. Oke, thank you banget Kak Ihsan, Kak Dwi Handayani dari tim rekrutmen, karena di waktu juga yang membatasi kita, di yang teman-teman yang Wita udah 17.28, udah setengah 6 sore ya. Jadi kita cukupkan di sini. Kalau ada masih banyak pertanyaan tentang rekrutmen, itu boleh langsung mengunjungi website rekrutmen.telkom.co.id atau silakan langsung follow IG Living in Telkom @livingintelkom. Jadi boleh di DM apapun pertanyaannya tentang rekrutmen, nanti akan dijawab oleh Kak Min. Ada admin-admin kita, kakak-kakak Min kita, atau adik-adik Min kita yang nanti akan menjawab di Instagramnya Living in Telkom. Jadi terima kasih kakak-kakak semuanya, terima kasih seluruh narasumber, seluruh speaker, seluruh panitia yang bertugas menyelenggarakan agenda Talent Connect Goes to Nusa Tenggara dan Bali. Saya Rian Dida Ramadan mewakili seluruh panitia dan community partner pamit undur diri.
Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi feedback acara ini di link bit.ly feedback talent connect. Jadi ditunggu oleh teman-teman panitia. Saya Riyadi Ramadan, sekali lagi pamit undur diri. Saya tutup dengan pantun karena tadi dibuka dengan pantun. Ke Labuan Bajo naik skuter, duduk di pantai bersama Kak Raisa. Terima kasih kepada seluruh community partner. Sampai ketemu di Telkom Indonesia. Bye-bye.